sangat disayangkan pada peristiwa Kades Joho yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja yang mengatakan yang tidak manut hajar saja, saya yang bertanggung jawab. Bagi saya itu adalah kata-kata seorang preman, bukan kata-kata seorang anggota polisi. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memerintahkan untuk menghajar, dan malah dia yang berani bertanggung jawab. Itu suatu tindakan yang konyol bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang yang telah berhasil menangkap oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Kepada seluruh para kepala desa, agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan yang terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran, tepat guna dan berhasil guna bagi kepentingan. Desa Purwasaba itu LSM juga, bukan orang sini, kayak gitu loh. Seolah-olah biar banyak, biar seolah-olah warga sini kayak gitu. Mohon maaf, saya dari dulu tidak pernah melibatkan warga saya. Saya tidak pernah ngompori warga saya untuk melawan, ya. Karena apa? Saya kepala desa. Saya harusnya melindungi warga saya, ya. Kalau saya masih bisa berjuang, masih bisa ngatasi, saya nggak perlu nyuruh-nyuruh warga saya, ya. Warga saya yang Purwasaba ini luas dan banyak ribuan orang, saya tidak menyuruh untuk terlibat dalam urusan ini, karena kebanyakan orang dari luar, ya. Kalau orang dari dalam yang selalu mengatasnamakan warga Purwasaba, berapa? Terus kok bisa mengatakan warga masyarakat Purwasaba? Ada berapa orang? Buktinya mana? Gitu loh. Tanda tangankah dari warga ada berapa? 6.000 sekian yang jiwa pemilih di desa ini. Itu baru warga. Warga nih kon tanda tangan pada nggak mau kok. RT-nya aja pada nggak mau kok. Perwakilan warga. Kan lucu. Dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Info hangat terbaru. Info hangat terbaru dari Pak Kades Hualkap. Ternyata ya, ada anggota LSM Harimau itu yang mengikuti ujian perekrutan perangkat desa Purwasaba, dan anggotanya itu tidak lolos karena nilainya jeblok alias mendu, ya, alias on. Nilainya tidak memenuhi kriteria, tidak diterima. Akhirnya meminta untuk auden, ya, rembukan, dan minta untuk diulang. Memang ada ujian ulangan. Ya, anak sekolah waktu sakit ulangan, ngikutin berikutnya diulang, mungkin ada. Ini perekrutan perangkat desa loh, Bren. Ya, Pak Kades sudah menyampaikan, sudah sesuai dengan mekanisme, dan panitia-panitia yang ditunjuk itu sudah melalui prosedur yang ada katanya, ya. Tapi berhubung ada beberapa orang yang mengikuti kontestasi atau ujian untuk menjadi perangkat desa itu, anggota LSM yang tidak nilainya tercukupi, akhirnya tercoret, kuciwa, ngono, Pren. Karena dari berita yang ada, info yang hangat yang ada, perekrutan itu melibatkan 400 warga yang pertama. Akhirnya disaring menjadi 100. Disaring lagi menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentunya mulai ujian tulis, terus
interview dan segala macamnya mungkin prosedurnya aku nggak ero perekrutan piye ya lek perekrutan perangkat desa Pati lewat bupati sementing nyogok tapi adalah konangan. Ini Purwasaba maunya transparansi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan, tapi membuat kuciwa karena anggota LSM yang tidak diterima akhirnya terjadi nganget melocot gebul-gebul yang terjadi di aula kecamatan antara LSM perangkat desa yang difasilitasi Polsek dan Koramil. Tapi yang membuat Pak Kades ini komplain ya, dari anggota LSM ratusan dan temannya Pak Kades hanya 10 orang. Waktu Pak Kades menyampaikan usir ya, lek mbelo sikat, nanti saya yang tanggung jawab. Ini kata-kata polisi apa preman, Ben? Kata-kata polisi apa preman? Seharusnya oknum polisi itu tugas fungsinya adalah melindungi rakyat, pengayom masyarakat. Dia kok malah kon gebuki terus tanggung jawab ini apa? Yang dikecewakan Pak Kades adalah kenapa 10 temannya suruh keluar semua tapi LSM masih ada di dalam dan ada di luar ruangan. Sedangkan teman-temannya sudah suruh pergi jauh-jauh. Ini ada apa? Makanya Pak Kades mau menyampaikan minta perlindungan dan mau membuat laporan ke Polda ya, Mabes, Polda Jateng, bahkan menyebut Pak Kapolri ya, bagian Propam juga, karena menyangkut kinerja yang disampaikan Pak Kades sudah sesuai dengan aturan yang ada, tapi masih mendapatkan pengeroyokan dari LSM yang ada. Infonya begitu, friend. Ya intinya kayak kalau saya begini, mendoakan semoga ada jalan yang terbaik, saling memahami, saling mengerti, saling menyadari. Selesai, Pak. Ada seorang kepala desa dianiaya oleh ormas. Siapa lagi kalau bukan Kades Hoho, kepala desa Purwasaba, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sampai kacamatanya pecah, bajunya robek-robek, atributnya pada lepas. Semestinya hal itu tidak terjadi, dikarenakan aparat kepolisian penegak hukum ada di situ. Kenapa kok masih dibiarkan? Katanya polisi itu presisi dan reformasi. Kok kejadian seperti ini ya dibiarkan? Serta adanya kejadian tersebut, Kades Hoho menuntut, minta keadilan, ya, penegakan hukum. Kades Hoho menyampaikan Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Propam, dan Kapolri untuk mengusut masalah ini sampai betul-betul berpihak kepada kebenaran. Dari sumber yang dihimpun ternyata ada struktur organisasi kepemerintahan di desa itu yang kosong. Melalui tes seleksi, Kades Hoho meloloskan atau yang diluluskan adalah orang yang mempunyai kompetensi atau nilai yang tinggi. Ternyata ada ketidakpuasan dari pejabat setempat, keluarganya yang ikut tes tidak lulus, gitu loh. Lah wong orangnya bodoh, nilainya tidak tinggi, suruh meluluskan. Kalau lulus nanti ya jadi sumber korupsi juga. Aneh ya di Indonesia ini. Ada pemimpin bagus yang berpihak kepada rakyat aja masih dianiaya dan dibiarkan oleh penegak hukum kepolisian setempat. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi di kepala desa dimanapun kita berada. Kasihan, setahu saya ya, dari konten-konten ya Kades Hoho, dari pembangunannya, dari pertaniannya, dari infrastruktur, dari peternakannya,
dia itu berkorban demi untuk desa Purwasaba di Banjarnegara, dan sangat bagus. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat Jawa Tengah itu yang menginginkan gubernurnya itu diganti Kades Huhu saja, katanya begitu guys. Coba apa pendapat kalian, silahkan ya, Anda like, komen, share, dan Anda favoritkan. Bagaimana menurut pendapat kalian?